Kalau kalian klik video ini, pasti kalian adalah salah satu orang yang masih bertanya-tanya, kenapa ya kok kita tuh selalu kekurangan uang? Bahkan kayak ngerasa hidup kita itu akrab banget sama yang namanya nggak punya duit gitu. Padahal kita udah kerja, gaji juga lumayan, tapi seringkali rekening kita tuh tetap minus. Nah, kalian ada di video yang tepat karena kali ini kita akan bahas 6 alasan kenapa kebanyakan dari kita itu akan selalu ngerasa miskin dan susah banget buat kaya. Tonton videonya sampai habis biar kalian bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Dari semua hal yang pernah kulihat sampai semua suara indah yang pernah ku dengar, tidak ada yang membahagiakan di dunia ini selain dikelilingi uang. Di dunia yang serba cepat ini, nggak tahu kenapa ya masalah finansial itu jadi banyak. Terutama bagi mereka yang terjerat pinjol, terjerat utang piutang, pay later, bahkan yang paling parah adalah kecanduan judi. Mengadu nasibnya pada Mbak Zeus yang sebenarnya itu adalah bentuk kebodohan yang sering kita nggak sadari. Selain itu, ada juga yang emang kejebak di kemiskinan gara-gara keputusan finansial yang nggak benar setiap hari. Terus ada juga beberapa faktor keadaan yang gak adil karena kesempatan yang gak setara sama orang-orang kaya. Sebenarnya akan selalu ada cara buat kita belajar cara menambah kekayaan atau cara cari duit lebih lah. Tapi sebelum kita ngelakuin itu, kita perlu ngerti dulu nih kebiasaan-kebiasaan apa yang bikin kita itu tetap miskin seumur hidup gitu. Yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita ke depan biar gak lagi terjebak di kemiskinan yang gak ada ujungnya. Oke, yang pertama, kalian nggak menabung atau nggak punya tabungan. Berdasarkan data distribusi rekening simpanan LPS bulan Juni 2023 yang dirilis 28 Juli 2023, ternyata 98,7% atau mayoritas rekening perbankan masyarakat di Indonesia itu berisi saldo di bawah 100 juta rupiah. Nah, berarti kan kelihatan banget nih kalau kita tuh kurang banget sama yang namanya menabung. Pantesan kita rentan banget sama yang namanya utang yang akhirnya bikin hidup kita tuh ya gini-gini aja alias miskin. Banyak yang mikir kalau nabung tuh harus nunggu gajiannya gede. Padahal ya sebenarnya nggak harus kayak gitu kan. Nabung itu penting banget tanpa melihat umur, fase kehidupan, atau seberapa kecil penghasilan kita. Yang paling penting itu adalah menanamkan kebiasaan menabung itu sendiri, bukan jumlahnya. Jadi sebenarnya kita harus mulai berpikir bahwa menabung itu sebagai prioritas. Seperti halnya bayar tagihan gitu ya, yang sifatnya wajib kita bayar, kita harus posisikan menabung itu juga wajib kita bayar gitu, wajib kita sisihkan. Punya kebiasaan menabung itu emang susah banget sih. Tapi bayangin kalau kita tahu buat terbiasa sama nabung itu susah, kenapa juga harus nunggu gede gajiannya baru nabung? Kenapa nggak dari sekarang membiasakan diri kita buat menabung kan? Nanti tuh kalau kita udah terlatih, udah konsisten gitu ya, percaya deh bakal ada perubahan yang signifikan di finansial kita. Jadi tunggu apa lagi? Kebiasaan kedua yang bikin kita tetap ngerasa miskin, kita nggak punya target keuangan. Kebanyakan orang tuh nggak tahu kenapa ya suka banget menjalani hidup tanpa mikir apapun gitu. Tanpa mikir ke depan harus gimana, mengalir aja gitu. Padahal sebenarnya ada perbedaan besar antara orang yang hidup dengan rencana dan orang yang hidup tanpa rencana. Sebenarnya nggak nyalain sih sama orang yang berpikir menjalani hidupnya ya ngalir aja gitu. Tapi ada kemungkinan besar bisa bikin hidup kita tuh stuck di kondisi itu. Kita pun juga bisa punya tekad sebesar apapun, tapi kalau nggak ada rencana yang jelas tentang berapa banyak uang yang pengen kita dapat dan berapa jumlah yang pengen kita tabung, atau caranya buat kita mencapai tujuan keuangan kita itu kayak gimana, kemungkinan besar kita cuma bergantung sama keberuntungan buat lepas dari kemiskinan. Nah, sedangkan buat keluar dari kesusahan ekonomi, kita tuh harus punya rencana yang detail buat masa depan. Bikin tujuan keuangan realistis dan konsisten baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tentuin dengan jelas apa yang pengen kita capai selama seminggu, sebulan, atau bahkan 5 tahun ke depan. Nah, dengan ngelakuin ini, kita tuh jadi bisa termotivasi buat nyampe ke sana, buat dapetin tujuan keuangan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ketiga, kalian selalu boros melebihi penghasilan. Kalau ini udah jelas banget ya.
Kalau kita emang harus mengakui sebagai manusia terlalu banyak maunya, dan itu nggak akan pernah bisa habis gitu. Udah normal dan wajar banget. Gue juga pernah ngerasain hal kayak gini, entah itu borosnya karena faktor eksternal ataupun internal. Kalau eksternal tuh ya gara-gara kita punya lingkungan atau teman-teman yang suka ngajak nongkrong atau gaya hidup yang terlalu mahal dan gak setara dari penghasilan kita, yang bikin kita tuh akhirnya ikut-ikutan dan akhirnya boros. Nah, kalau faktor internal ya dari kita sendiri, ya salah satunya karena banyak maunya itu tadi. Hal yang perlu kita lakuin di sini adalah mulai mencatat sih hal-hal apa aja yang emang lagi diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan. Kayak misal bayar tagihan, belanja, ngasih orang tua, dan lain-lainnya. Yang itu kayak wajib gitu, kita keluarin. Nah setelah itu, sisa duitnya bener-bener harus bijak banget. Mulai nerapin kewajiban menabung dalam hidup, itu bener-bener ngebantu kita buat terhindar dari pemborosan melebihi penghasilan. Karena kalau kita sadar akan pentingnya nabung, 70% finansial kita akan lebih baik daripada sebelumnya. Kalau nggak percaya, coba terapin deh. Yang keempat, terlalu banyak duit yang dihabiskan untuk tempat tinggal. Salah satu pemborosan yang nyata yang dialami setiap orang adalah menghabiskan lebih dari 30% dari gajinya untuk tempat tinggal. Jumlah ideal buat pengeluaran untuk tempat tinggal itu 30% dari gaji. Misal nih, kalau lo punya gaji 10 juta, seharusnya lo nggak bisa nempatin tempat tinggal yang sewanya lebih dari 3 juta. Karena itu akan bikin uang lo terancam. Nah, tapi acuan 30% ini cuma panduan umum biar lo nggak maksa buat nempatin tempat tinggal yang lebih dari itu. Karena tiap orang juga beda-beda keadaannya. Kalau lo bisa nempatin tempat tinggal di bawah 30%, misal tinggal di daerah yang berpenghasilan rendah, lo sangat beruntung banget bisa tinggal di situ. Tapi kalau lo ada di ibu kota, ya cukup harus nyediain effort lebih buat nyari tempat tinggal dengan 30% gaji yang lo terima per bulan. Jadi kalau lo pengen punya pengeluaran yang gak bikin boncos, coba pertimbangkan lagi deh buat tinggal di tempat tinggal yang sewanya melebihi 30% dari gaji yang lo punya. Yang kelima, gak bikin budget. Budget itu kayak dasar dari keuangan kita. Tanpa budget, kita akan terus-terusan miskin. Orang yang gak tahu tiap bulan uangnya lari kemana, habis untuk apa, itu bahaya banget. Makanya penting banget buat bikin budget. Dengan kayak gitu kita jadi lebih paham uang kita itu keluar untuk apa bulan depan. Pengeluaran apa yang harus dikurangi, pengeluaran apa yang harus dilebihi. Dan bisa juga buat mencatat tujuan keuangan kita. Dan ngasih tolak ukur kira-kira kapan tujuan keuangan kita akan tercapai. Misal lo pengen nabung sampai 10 juta pertama. Gimana caranya lo bisa dapetin itu semua dengan terukur? Ya salah satunya adalah mengupayakan dengan budgeting itu tadi. Jadi kalau lo dari sekarang boros banget, bener-bener gak tahu nih uang larinya kemana selama sebulan, dan males banget buat bikin budgeting karena lo rasa itu akan mengekang pengeluaran lo, dan apapun yang lo mau, ya selamat, lo gak akan pernah bisa hidup dengan tenang karena uang lo akan selalu menipis atau bahkan habis. Dan selama juga lo akan hanya selalu hidup dari gaji ke gaji. Karena menurut survei yang dilakuin sama Bank Indonesia pada tahun 2021, cuma 34% dari masyarakat Indonesia yang melek akan perencanaan keuangan mereka. Makanya mulai sekarang, coba renungi sebentar dan melihat bahwa pencatatan dan perencanaan keuangan itu adalah langkah yang paling awal untuk menciptakan kesehatan finansial kita. Yang keenam, nungguin orang lain buat nolongin kita. Emang sih punya relasi, punya jaringan itu bisa jadi kesempatan kita buat mencapai kesuksesan. Bener banget. Tapi kalau lo punya pikiran bahwa sukses itu hanya bisa didapat karena bantuan orang lain, ya kalian bakal tetap miskin gitu. Banyak orang yang masih berpikir bahwa nyari kerjaan yang bagus, yang enak itu cuma bisa dari orang dalam, dari keluarga mereka, saudara mereka, atau teman-teman mereka. Padahal kenyataannya juga nggak kayak gitu. Kalau kita nunggu orang lain terus, gak jemput peluang, ya selamat, lo akan selalu terjebak dengan keadaan ini terus dan gak akan bikin lo jadi berkembang. Di zaman sekarang tuh banyak tools buat kita bisa jemput kesempatan dan impian kita. Kita gak selalu butuh orang lain kok. Banyak video di sosial media yang ngajarin, yang ngasih insight buat kita mengembangkan keterampilan atau skill kita sendiri.
Gak ada yang bisa nyelamatin diri kita selain kita sendiri. Gak ada yang bisa dan gak ada yang boleh. Kita harus jalanin jalan kita sendiri. Nah, itu tadi adalah 6 kebiasaan yang bikin kita tuh akan selalu jadi miskin dan gak akan pernah bisa berkembang. Kalau lo suka video Uang Krabs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sekian, gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!